What is ASEAN? The Association of Southeast Asian Nations, ASEAN for short, is an association that today consists of 10 Southeast Asian states. Bermula dengan apa itu ASEAN? Association of Southeast Asian Nation atau biasa disingkat dengan ASEAN adalah sebuah asosiasi yang saat ini terdiri dari 10 negara Asia Tenggara. In 1967, Thailand, Indonesia, Malaysia, the Philippines, and Singapore founded ASEAN. The aim was to improve economic, political, and social cooperation. Dan pada tahun 1967, negara-negara Thailand, Indonesia, Filipina, Singapura, dan Malaysia memulai untuk mendirikan ASEAN. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, politik, dan sosial. And also to balance political conflicts between these countries that existed as a consequence of decolonization. Selain itu juga ASEAN berfungsi untuk menyeimbangkan kondisi konflik politik antar negara-negara yang ada sebagai konsekuensi dari dekolonisasi. During Cold War, ASEAN members wanted to contain the influence of communism in the region. Times changed. Old enemies became new partners, and in the second half of the 1990s, Vietnam, Laos, Myanmar, and Cambodia joined ASEAN. Dan selama Perang Dingin berlangsung, anggota ASEAN ingin membendung pengaruh komunisme yang berasal dari Barat untuk masuk di wilayah mereka. Dan seiring berjalannya waktu, musuh lama menjadi mitra baru dan pada tahun 1990-an, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja bergabung dengan ASEAN. The collapse of the USSR, the founding of the World Trade Organization, and a financial crisis in Asia prompted members to deepen their relations and adapt to the new situation. Runtuhnya Uni Soviet pada saat itu, kemudian ada pendirian WTO dan krisis keuangan di Asia, mendorong para anggota untuk memperdalam hubungan mereka dan beradaptasi dengan situasi baru. In the 2000s, free trade agreements were concluded with India, China, South Korea, Australia, New Zealand, and Japan. In the future, the entire region will be merged into one large free trade zone. Sekitar tahun 2000-an, terjadi perjanjian perdagangan bebas yang disepakati oleh India, China, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, dan Jepang. Dan di masa depan, wilayah yang akan digabungkan menjadi satu zona perdagangan bebas yang besar. Since 2001, the ASEAN Summit takes place annually. It is a meeting of the heads of state and government where current problems are discussed and solutions are worked out. Sejak tahun 2001, KTT ASEAN berlangsung setiap tahunnya. Dan ini adalah momen untuk pertemuan kepala negara dan pemerintahan di mana masalah yang ada dibahas dan membahas tentang solusinya juga. In 2008, the ASEAN Charter came into force, giving the association the status of a legal person. Dan pada tahun 2008, Piagam ASEAN mulai berlaku, memberikan asosiasi status sebagai badan hukum. Principles of non-intervention and consensual decision-taking remained unchanged by the Charter. Adanya prinsip non-intervensi dan pengambilan keputusan konsensual tetap tidak berubah dalam piagam. Decisions are generally made by consensus. No member can be forced to something. As a result, the group rarely appears to be closed. Keputusan umumnya dibuat berdasarkan konsensus, tidak ada anggota yang dapat dipaksa untuk melakukan sesuatu. Alhasil grup tersebut jarang terlihat untuk tertutup. Today, ASEAN is based on 3 pillars. As a political and security community to ensure peace, as an economic community with a strong domestic market, and as a social and cultural community, including a common identity. Pada saat ini, ASEAN didasarkan pada 3 pilar, yaitu sebagai komunitas politik dan keamanan untuk menjamin perdamaian,
sebagai masyarakat ekonomi dengan pasar domestik yang kuat, dan sebagai komunitas sosial dan budaya yang di dalamnya termasuk dalam identitas bersama. Challenges and solutions. ASEAN faces a number of social and environmental challenges. Countries such as Vietnam or the Philippines are particularly vulnerable to climate change and already feel its impact today. Berikutnya ada tantangan dan solusi, di mana ASEAN menghadapi sejumlah tantangan sosial dan lingkungan, seperti negara-negara Vietnam atau Filipina yang sangat rentan terhadap perubahan iklim, dan itu sudah dirasakan dampaknya. Problem: co-production. Nevertheless, member states plan to meet the energy demand by making primarily use of climate-damaging coal. Berikutnya adalah masalah produksi batu bara. Negara-negara anggota ASEAN berencana untuk memenuhi permintaan energi dan memastikan pasokan, terutama dalam pemanfaatan batu bara yang merusak iklim. Indonesia plans to build 170 new coal-fired power plants by 2025. Myanmar invests in gigantic hydroelectric power plants in coal. Di sini Indonesia berencana untuk membangun 117 pembangkit listrik tenaga batu bara baru pada tahun 2025. Sedangkan Myanmar mencoba untuk menginvestasikan sebuah pembangkit listrik yang bertenaga air, serta ada beberapa juga batu bara. Laos builds dams on the Mekong. The result is that Vietnam loses water in the Mekong Delta. Sedangkan Laos membangun bendungan di Mekong, akibatnya Vietnam kehilangan air di delta Mekong. However, fossil fuels, for example, are not necessary to cover the lack of energy. Renewable energy sources ranging from biomass to solar energy and wind power have enormous potentials in the region. They too would promote the local economy and provide sustainable jobs. Namun, saat ini bahan bakar fosil tidak diperlukan untuk menutupi kekurangan energi, tidak bisa untuk menutupi kekurangan energi. Dan sumber energi terbarukan seperti biomasa, energi surya, dan tenaga angin memiliki potensi yang besar di kawasan ASEAN. Dan di sini mereka juga mencoba untuk mempromosikan ekonomi lokal serta menyediakan pekerjaan yang berkelanjutan. Problem: the haze. Large areas of precious rainforest are burnt down for palm oil plantations and cattle feed cultivation all over Indonesia. The smog of these fires covers large parts of Indonesia, Singapore, and Malaysia. Berikutnya ada masalah kabut, yang sebagian besar hutan hujan yang berharga dibakar untuk perkebunan kelapa sawit dan budidaya pakan ternak di Indonesia. Kabut asap dari hasil kebakaran ini menutupi sebagian besar wilayah Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Pollution continues, even though in 2003 a smog agreement in the ASEAN came into force, which should reduce forest fires, environmental degradation, and air pollution. Pencemaran udara terus berlanjut meski pada tahun 2003 terjadi kesepakatan mengenai kabut asap yang diberlakukan di ASEAN, dan hal ini seharusnya mengurangi kebakaran hutan, degradasi lingkungan, dan polusi udara. As such problems cross borders, ASEAN must tackle them in a joint effort and think beyond borders. Adanya masalah tentang lintas batas, ASEAN harus mengatasi dalam upaya bersama dan berpikir di luar batas. This can be done, for example, by taking up the suggestions made by CSOs, civil society organizations, aiming at installing a fourth pillar. Hal ini sebenarnya dapat dilakukan, misalnya dengan mengambil saran yang diberikan oleh CSO atau organisasi masyarakat sipil dengan tujuan untuk membangun atau menerapkan keempat pilar dari ASEAN.
the environmental pillar. It must ensure that the ecological limits are taken into account in the growth debate. Pilar lingkungan harus memastikan tentang batas-batas ekologi yang diperhitungkan dalam perdebatan tentang pertumbuhan. Only in case civil society is informed transparently and gets much more involved, acting free from state repression, social and environmental justice can arise. Di sini hanya jika masyarakat sipil yang diinformasikan, yang digembar-gemborkan tentang secara transparan dan lebih terlibat, kemudian bertindak bebas, serta adanya represi dari negara, keadilan sosial, mungkin lingkungan dapat diwujudkan dengan keadilan lingkungan dapat muncul. Serve people rather than profit. Melayani orang lebih penting daripada keuntungan.